Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern pada tahun 2027. Program ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan Indonesia yang mencapai 34 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Pemerintah juga membangun kampung nelayan Merah Putih yang dilengkapi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, dan fasilitas pengolahan hasil laut. Telah terkubur 20 hari, bisakah forensik mengungkap misteri? Polisi membongkar makam Soetrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri. Otopsi ulang diharapkan dapat menemukan bukti baru untuk melengkapi proses penyidikan dan mampukah ekshumasi menguak fakta dan menjawab semua kejanggalan? Untuk membahas selengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami ahli forensik Dr. Dian Novita. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mas David. Ya, Dok, dalam kasus kematian Soetrimo yang dinilai janggal, ya, seberapa penting ekshumasi untuk mengungkap cause of death yang sebenarnya? Ya, terima kasih Mas David. Jadi untuk mengungkap sebab kematian, bila ada dugaan kematian tidak wajar, salah satu cara dan menjadi cara yang paling tepat adalah dengan memeriksa jenazah tersebut melalui pemeriksaan luar yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau otopsi. Karena dalam kasus ini kondisi saudara S sudah dalam kondisi meninggal dunia dan dimakamkan, maka tindakan yang dilakukan adalah ekshumasi atau penggalian kubur yang tentunya diharapkan nanti pemeriksaan jenazah ini bisa menemukan bukti-bukti secara medis dan bisa dibuktikan secara ilmiah untuk mencari sebab matinya seperti apa. Baik, Soetrimo ini kan sudah dimakamkan 20 hari, ya. Apakah dalam rentang waktu tersebut penyebab kematian masih dapat diketahui secara akurat begitu? Ya, tentu waktu atau jeda kematian dari kronologi kejadian hingga dilakukan pemeriksaan itu sangat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan yang akan didapat. Kaitannya dengan kondisi jenazah yang mengalami proses pembusukan itu tentu akan berpengaruh terhadap keakuratan dari hasil pemeriksaan. Namun saya yakin bahwa tim pelaksana akan berupaya semaksimal mungkin dengan adanya pemeriksaan secara menyeluruh dan ketelitian serta adanya kolaborasi dari antar ahli. Di sini sudah melibatkan dari beberapa institusi terkait dengan dokter forensik dari PDFMI, dari akademisi maupun dari fungsional, dan tentu saja melibatkan dari ahli histopatologi, patologi anatomi, ahli toksikologi, dan ahli DNA. Tentu nanti diharapkan hasilnya memiliki keakuratan dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Oke, tadi ada 3 hal itu yang disebutkan dari pihak oleh Prof. Siapa tadi pas konversi dengan pihak kepolisian, ya. Ada histopatologi, lalu DNA juga, ya. Ahli DNA, ahli toksikologi dan juga toksikologi. dihadirkan. Nah, untuk yang pertama dulu tadi itu apa yang dicari untuk mendapatkan apa dari histopatologinya? Ya, baik Mas David. Dalam pemeriksaan ekshumasi yang dilanjutkan otopsi ini tentu kita harus melihat secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan luar itu untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan tanda kekerasan yang lain, ya. Di antaranya apakah ada luka-luka karena kekerasan tumpul, kekerasan tajam atau senjata api, dan termasuk tanda-tanda dugaan keracunan apabila masih bisa ditemukan ketika dalam kondisi 3 minggu ini. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi itu harapannya adalah untuk melihat organ-organ yang ada di dalam, apakah ada kemungkinan penyebab lain seperti penyakit misalnya, ya, atau termasuk pengambilan sampel-sampel organ yang nanti akan dilanjutkan untuk pemeriksaan toksikologi dan histopatologi untuk mencari apakah masih ada zat-zat yang tersisa atau residunya yang bisa memberikan petunjuk apakah sebab kematiannya ke arah sana. Baik, apa ada perbedaan informasi yang bisa diperoleh dari otopsi terhadap jenazah yang masih baru dengan yang setelah ekshumasi? Iya, perbedaan itu tentu akan berpengaruh juga terkait dengan hasil pemeriksaan. Semakin cepat untuk dilakukan pemeriksaan dari waktu kejadian yang terjadi di hari H misalnya, ya, maka akan lebih akurat dan lebih memiliki penampakan luka-luka yang ada, kemudian organ-organ termasuk cairan-cairan tubuh yang mungkin masih bisa terperiksa dengan baik, ya. Tentu dengan jeda waktu ini menjadi tantangan tersendiri untuk tim forensik untuk bisa melihat, ya, tanda-tanda baik dari perlukaan maupun zat-zat yang masih tersisa di organ-organ tersebut.
Oke, nah ini salah satu dugaannya Sutrimo ini diracun ya, ini dugaan aja. Apakah racun masih bisa terdeteksi setelah jenazah dikuburkan selama beberapa minggu? Iya. Racun itu juga bermacam-macam zat, Mas David ya. Jadi kalau ada beberapa zat yang memang masih bisa dapat ditemukan dalam hitungan hari ataupun minggu ya, tentu ini tergantung dari satu kondisi jenazahnya seperti apa dan kecepatan pembusukan dari mayat tersebut serta pH lingkungan yang berada di makam tersebut. Maka kasus-kasus serupa biasanya dokter forensik akan mengambil juga selain sampel pada organ atau sampel cairan tubuh yang masih ada, tanah di sekitar dari jenazah di dalam makam itu juga akan dilakukan pengambilan sampel. Oke, nah jika nih ya organnya sudah mengalami pembusukan, sampel apa yang masih dapat digunakan untuk pemeriksaan toksologi? Rambut kah, kuku, tulang, jaringan atau cairan tertentu? Ya, apapun jaringan, terutama yang kaitannya dengan sampel toksikologi bisa diambil ya. Kalau darah mungkin sudah rusak atau lisis ya, jaringan-jaringan lain yang bisa diambil diantaranya lambung, sampel-sampel saluran pencernaan seperti kerongkongan, kemudian apabila curiga bahwa zat ini masuk melalui saluran pernafasan, tentu sampel-sampel di swab tenggorok ataupun di paru-paru ya, dan organ-organ lain yang bisa diambil tentu bisa memberikan petunjuk yang akan lebih lengkap dan memiliki akurasi yang lebih bagus. Oke, jenis racun apa sih dok yang relatif mudah terdeteksi setelah kematian dan jenis apa yang justru cepat hilang atau terurai setelah kematian? Zat-zat toksikologi itu juga jenisnya banyak sekali dan tergantung juga dipengaruhi oleh jenis zatnya, kemudian cara masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian berapa kadar yang dikonsumsi oleh jenazah tersebut. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri juga untuk melihat apakah masih ada sisa atau residu zat-zat tersebut di dalam tubuh. Ya itu jenis racunnya juga, contohnya apa aja ya? Beberapa contohnya misalnya sianida ataupun arsen ya, ataupun zat-zat narkotika yang lain itu juga bisa berpotensi juga menyebabkan gangguan pada tubuh. Oke, untuk arsenik atau sianida tadi itu relatif mudah terdeteksi setelah kematian atau justru hilang gitu, cepat terurai? Iya, tergantung banyak faktor Mas David ya. Jadi pertama tadi dari bentuk sediaannya, apakah zat tersebut berupa cairan atau dalam bentuk makanan atau dicampur dengan zat-zat lain misalnya dalam mengkonsumsi, kemudian berapa banyak yang diminum atau dimakan ya. Kemudian ada beberapa zat juga yang memiliki karakteristik gampang menguap gitu ya ketika terkena udara ataupun tercampur dengan zat lain. Baik, nah ini kan Sutrimo ditemukan dengan mulut berbusa ya. Dari perspektif forensik, apakah kondisi seperti ini merupakan petunjuk keracunan atau justru bisa karena penyebab lain? Ya, temuan adanya busa halus itu masih banyak kemungkinan Mas David ya. Artinya apakah busa halus ini berasal dari saluran pernafasan atau saluran pencernaan terlebih dahulu. Kalau di saluran pencernaan maka dapat muncul busa halus apabila terganggu saluran nafasnya, misalnya terjadi sumbatan pada jalan nafas ya. Atau kalau busa halus ini keluar dari saluran pencernaan tentu juga masih banyak juga ya kemungkinan-kemungkinan lainnya, misalnya pada dugaan kasus keracunan ya, kemudian mungkin ada muntahan karena suatu penyakit ya. Nah, ini yang harus diteliti secara menyeluruh, kemudian melihat langsung dari organ yang ada, maka ini pentingnya untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah. Baik, nah ini Ex-Kabareskrim Polri Susno Duhaji menilai ekshumasi jasad Sutrimo yang telah dimakamkan 21 hari lalu sebenarnya terlambat. Meski demikian langkah ini penting untuk dilakukan sebagai bagian proses penyidikan. Kita simak dulu cuplikannya. Siap. Nilai terlambat ya, ini terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat itu dalam penyidikan ya, lebih baik telat daripada tidak gitu kan. Karena ini sudah cukup lama waktunya. Kenapa lama? Yaitu dari tanggal 23 ya peristiwanya, 23 Juli, kemudian sekarang sudah tanggal 11, besok 11 Agustus tanggal 12. Kalau besok tanggal 12 berarti kan sudah hampir 20 hari ya. Mudah-mudahan saja hasil ekshumasinya itu masih cukup baik gitu. Artinya kondisi jenazahnya masih bisa untuk diadakan uji laboratorium ya, terhadap lambung, terhadap ginjal dan sebagainya, organ-organ dalam daripada